Halo Baraya, kembali lagi bersama kami di channel Tasawuf Psikoterapi B. Sebelumnya perkenalkan, saya Mugni Ramadan yang insya Allah ditemani bersama rekan-rekan saya. Ada Lina Sri Lestari, lalu ada Iis Adah, dan yang terakhir Bani Anggarisi. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang apa sih eksklusivisme, intoleransi, dan radikalisme. Ya, tanpa berlama-lama, langsung saja eksekusi. Hai, aku Lina. Di sini aku akan menjelaskan sebenarnya apa sih eksklusivisme itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksklusivisme ialah sebuah paham yang memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Sebenarnya eksklusivisme memiliki banyak pengertian, namun cenderung memiliki makna yang sama, yaitu suatu paham yang merasa dirinya memiliki keistimewaan yang orang lain tidak miliki. Eksklusivisme besar kemungkinan terbentuk menjadi sebuah golongan ataupun kelompok yang merasa diri mereka eksklusif, sehingga membatasi dari kelompok ataupun individu lain yang mereka anggap berbeda. Bahkan beberapa kelompok atau individu melakukan kekerasan terhadap kelompok atau individu lainnya. Dalam sejarahnya, eksklusivisme meninggalkan banyak kejadian kelam, termasuk banyaknya peperangan atau konflik yang dipicu oleh paham eksklusivisme. Dan sebagai gambaran, eksklusivisme sering muncul pada pendekatan agama, karena klaim kebenaran dari setiap agama mendorong hal itu yang sebenarnya bukan bermaksud demikian. Apalagi hingga menyalahkan yang tidak sepaham dan melakukan tindakan anarkis yang merugikan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa paham eksklusivisme sering muncul pada pendekatan agama. Mereka seringkali memakai dalil ataupun dasar yang dipakai oleh penganut eksklusivisme dalam membenarkan argumen mereka. Seperti salah satu contohnya ialah pada ajaran agama Islam. Konsep eksklusivisme agama kerap kali dilihat dari penafsiran ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Ada pula ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Teks Al-Quran tersebut kerap kali membawa implikasi buruk ketika ditafsirkan secara semena-mena untuk merespons kelompok agama atau umat lainnya saat kepentingan-kepentingan bersifat imanen seperti ekonomi, politik, ataupun status sosial merasa terancam. Sementara itu, di antara sesama muslim sendiri, ada penjustifikasian teks-teks Al-Quran bahwa kelompok yang berbeda dapat dianggap kafir, lantaran tidak sejalan dengan garis pemahaman keagamaan kelompoknya. Dari adanya paham eksklusivisme ini, tentunya memiliki banyak kasus-kasus yang menjadi buah dari paham eksklusivisme. Salah satunya yang terjadi di Indonesia, yaitu Amrozi kasus bom Bali yang terjadi pada tahun 2002, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2002. Latar belakang terjadinya bom Bali salah satunya ialah rencana balas dendam dari peristiwa di Ambon dan juga Poso. Dalam hal ini, para teroris melakukan balas dendam karena banyaknya umat muslim yang terbunuh akibat konflik tersebut. Tidak hanya itu, dipilihnya Bali sebagai tempat pengeboman karena Bali memiliki daya tarik internasional dan pandangan dunia akan lebih tertuju ke Bali dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sedangkan untuk para pelaku bom Bali, tergabung dalam jaringan Darul Islam yang merupakan organisasi penerus negara Islam Indonesia. Ali Imron, yang menjadi salah satu pelaku bom Bali, menyatakan bahwa rencananya bom akan diledakkan bertepat 1 tahun tragedi WTC yang bertepatan pada tanggal 11 September 2002. Namun, Amrozi yang juga terlibat dalam aksi tersebut tidak menyanggupi keinginan Ali karena belum memiliki kesiapan yang matang. Kasus ini diyakini didasari oleh paham jihad yang dianggap benar dan memandang sesat serta kafir orang lain. Nah, Baraya, begitulah mungkin tadi sedikit penjelasan dari rekan saya Lina tentang apa sih eksklusivisme dan satu dari banyaknya contoh fenomena yang terjadi di dunia ini yang didasari oleh paham eksklusivisme. Barangkali tidak hanya satu yang akan kami bahas, contohnya ada beberapa yang mungkin Baraya bisa baca sendiri dari berikut slide yang saya tampilkan.
Teman-teman, tahu gak sih apa itu radikalisme? Radikalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Sedangkan menurut bahasa, radikalisme memiliki kata asal radix yang dalam bahasa Latin bermakna akar. Sedangkan menurut istilah, radikalisme secara umum dihubungkan dengan paham atau aksi demi perubahan total dalam praksis sosial dan politik. Berdasarkan pengertian suatu istilah, radikalisme bermakna netral, artinya belum tentu negatif maupun positif. Nah, di sini juga ada loh pengertian radikalisme menurut Cross. Menurut Cross, radikalisme adalah suatu istilah dalam lingkup gerakan sosial maupun politik yang berarti sebuah proses, praktik, atau serangkaian keyakinan dalam keadaan non-radikal menjadi radikal. Dengan demikian, dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial atau politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai perubahan kondisi politik tersebut. Nah, ada juga loh teman-teman kasus dari radikalisme dalam moderasi beragama. Contohnya tuh kasus dalam pemilihan kepala daerah di Jakarta pada tahun 2017. Nah, masalah ini tuh dilatar belakangi pada tahun 2017 pemilihan kepala daerah atau pilkada di Jakarta menjadi salah satu contoh nyata bagaimana radikalisme dapat muncul dalam konteks politik dan agama. Ahok atau Basuki Cahayapurnama, seorang calon gubernur petahana yang beragama Kristen, menjadi sasaran kelompok radikal karena komentarnya yang dianggap menistakan agama Islam. Nah, kasus ini tuh bermula dari pada tanggal 2016 September lalu, Ahok menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu yang mengutip Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51. Pidato ini kemudian dipotong dan diedit sedemikian rupa sehingga terkesan Ahok menistakan Al-Quran. Video pidato yang diedit tersebut menyebar luas di media sosial dan memicu kemarahan di kalangan sebagian umat muslim. Nah, ada nih beberapa respon dari kelompok radikal. Beberapa kelompok radikal dan tokoh agama menuduh Ahok melakukan penistaan agama dan menuntut agar dia dihukum. Mereka memanfaatkan sentimen agama untuk menggalang dukungan politik. Lalu juga diadakan demonstrasi besar-besaran digelar oleh kelompok radikal pada aksi 411 atau 4 November 2016 dan aksi 212 2 Desember 2016 yang menuntut agar Ahok dipenjara. Gitu teman-teman, itu salah satu contoh kasus dari radikalisme yang ada di Indonesia yang bersangkutan dengan moderasi beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bani Anggarisi, akan menjelaskan mengenai intoleransi. Apa isi intoleransi itu? Intoleransi adalah sikap, cara pandang, dan perilaku yang menolak perbedaan antar individu, komunitas, atau kelompok. Hal ini ditandai dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang berbeda dengan diri sendiri adalah tidak bermoral atau terlarang dan harus dibinasakan, dilawan, dimusnahkan. Istilah intoleransi ini berkaitan dengan istilah toleransi yang merupakan oposisi dari istilah intoleransi. Namun secara bahasa, intoleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare. Arti pertama dari toleran adalah melawan, bersabar, membawa beban atau sesuatu yang terasa memberatkan. Bisa berupa beban fisik,
psikis, mental, atau lingkungan, bahkan jiwa. Oleh karena itu, toleransi berarti bersedia bertahan, sabar dalam memikul beban gangguan yang timbul dari cara hidup orang lain yang berbeda dari cara hidup atau pandangan hidup dengan kita. Sedangkan secara istilah, toleransi ialah sikap seseorang yang bersedia menerima keyakinan orang lain, cara hidup, pola hidup, tanpa mengkritik mereka, bahkan mereka tidak setuju dengan mereka. Kapasitas untuk melalui pengalaman yang tidak menyenangkan atau traumatis tanpa menderita bahaya apapun. Dengan kata lain, toleransi adalah sikap bersedia mentolerir tanpa penilaian ide, gaya hidup, dan lain-lain dari orang lain. Bahkan jika seseorang tidak setuju dengan mereka. Ada beberapa kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Banyak kejadian yang terjadi di beberapa daerah melibatkan warga sekitar dan pemerintah dan juga pihak keamanan. Salah satunya ada kejadian yang terjadi di Lampung. Ini merupakan kejadian yang berhubungan erat dengan egosentris. Mereka tidak mampu menerima kelompok yang berbeda pandangan dengan mereka. Informasi lebih lanjutnya bisa dicek di Itu dia barangkali Baraya, sedikit penjelasan dari kami mengenai apa itu eksklusivisme, intoleransi, dan radikalisme yang ada dan pernah terjadi di Indonesia. Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita semua diberi pemahaman. Kami, Tasawuf Psikoterapi B, pamit undur diri. Ciao.